Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini bersama-sama lagi dengan saudara, dan saya menyapa saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya rahmat dan anugerah Tuhan terus menyertai, terus membentengi atas kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah, membawa pujian kita, ucapan syukur kita yang terbaik hanya kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu, untuk penyertaan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami berkata, oleh karena penyertaan Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu, kami ada sampai hari ini. Oleh sebab itu bersama-sama kami umat-Mu, kami akan menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak untuk ditinggikan, pribadi yang layak untuk disembah, dimuliakan, diagungkan. Nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Thank you God, Yesus Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Oh, mari sama-sama katakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Sama-sama katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar buat kami Tuhan. Kami datang kepadamu, kami menghampiri-Mu. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu, perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari buka kedua tanganmu, katakan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu,
Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku naikkan syukurku kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku naikkan syukurku kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar. Kami berkata di hadapan-Mu, Engkau adalah anugerah terbesar buat kami Tuhan. Tidak ada hal yang lain, tidak ada hal yang lain di muka bumi ini Tuhan. Kami berkata, Engkaulah anugerah terbesar buat kami. Haleluya. Oh, siapakah nama-Mu? Yesus Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Kasih-Mu, kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Oh, betapa baiknya Engkau, jiwaku pun menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku naikkan syukurku kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku naikkan syukurku kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar. Sekali lagi, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, ku naikkan syukurku kemurahan-Mu. Karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar, karena Yesus kan anugerah terbesar. Mari angkat suaramu, sembah Engkau Yesus, anugerah terbesar, terbesar dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus, anugerah terbesar. Haleluya, haleluya. Sibirimianmu, Kau anugerah
terbesar, menyembahmu, meninggikanmu, mengagungkanmu, Yesus. Anugerah terbesar, anugerah terbesar, haleluya. Yesus, ku mau tinggikanmu, ku mau agungkanmu. Iya nama si birimianmu. Segala pujian, hormat, segala sembah kami berikan kepadamu yang maha tinggi. Engkau Yesus yang terbesar, yang ajaib. Haleluya, haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku memuji, memuji, menyembah, menyembahmu, Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, Kau layak ditinggikan Tuhan. Kami bawa hati kami ke altar-Mu. Kami bawa hidup kami ke tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Penebusan-Mu adalah sebuah anugerah yang terbesar Tuhan berikan buat kami. Tuhan berikan buat kami Tuhan. Siapa takaranmu, Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan kami, oh, oh, oh. Yesus, oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami puji Engkau, Raja di atas segala raja. Dan kami masyurkan nama-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus, kami puja, kami menyembah-Mu. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja.
sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah-Mu Tuhan, sama-sama katakan, Yesus kami puja, kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus kami puja, kami sembah, kami sembah sebagai Raja. Diri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sama-sama sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja, Yesus Tuhan, Engkau Raja. Engkau layak ditinggikan
syukur kami kepadamu. Kami bawa penghormatan kami yang tertinggi hanya kepadamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau termulia, Engkau agung. Sembahmu, mari lebih lagi angkat suaramu, agungkan namanya, masukkan kebesarannya. Haleluya, haleluya. Kirimianmu, Yesus. Glory bagimu, sembah bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu, sembahmu, sembahmu. Glory. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari buka kedua tanganmu. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari yang percaya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sama-sama katakan, segenap jiwaku memuji
segenap jiwaku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, segenap jiwa kami memuji namamu. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini. Buka kedua tanganmu. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan, kelepasan, yang lemah dikuatkan pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hadirat menjamah kami, memulihkan kami, memulihkan, memulihkan, memulihkan. Papa, 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 sekarang papa, pakara, musik ini yang glory, glory, glory. Dan segenap hati kami terus memuji namamu, terus mengagungkanmu, memuliakan namamu, Kau Raja di atas segala raja. Haleluya. Hormat, sembah, pujian, kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya beraktivitas, melakukan segala sesuatu pekerjaan kita, biarlah tuntunan firman Tuhan menuntun dalam hidup saudara dan saya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 dan 22. Saya mendahului bahwa penulis kitab Amsal ini adalah Raja Salomo. Yang kita tahu bahwa raja ini adalah raja yang berhikmat, raja yang punya banyak pengalaman, dan dia sudah mencapai titik puncak dalam kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Raja Salomo tidaklah yang namanya diragukan lagi. Dan di dalam firman Tuhan ada sebagian penulisnya yaitu Raja Salomo di Mazmur, Amsal, terus di Kidung Agung, dan Pengkhotbah itu adalah penulis-penulis daripada yaitu Raja Salomo. Jadi memang raja ini adalah orang yang sering meneliti
daripada kehidupan ini, sering merenung, sering melihat dengan jernih tentang kehidupan ini. Nah, oleh sebab itu dia berkata dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-21 dan 22 berkata demikian. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Nah, coba kita akan melihat di terjemahan yang lain, di terjemahan daripada firman Allah yang hidup ini lebih ngena banget, lebih jelas banget. Dikatakan demikian, anakku, dua hal yang hendak selalu kau miliki, ialah kebijaksanaan, mengetahui dan melakukan yang benar, dan akal budi. Jangan kau biarkan kedua hal itu lepas, karena keduanya menjadi daya hidup dan kebanggaanmu. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita berkata bahwa saudara dan saya dikatakan janganlah menjauhkan diri dari pertimbangan dan kebijaksanaan. Sebab begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang pintar secara pengetahuan itu belum tentu, saya katakan belum tentu adalah mereka bisa bijaksana. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, bahwa orang yang cerdas dalam pengetahuan, mungkin hebat dalam matematika, berbahasa Inggris, cerdas secara pengetahuan, tetapi belum tentu dia cerdas secara akal budi atau bijaksana untuk menghadapi kehidupan ini. Sebab begini saudaraku, ternyata pengertian daripada kebijaksanaan itu adalah begini, dikatakan bahwa kemampuan untuk membuat keputusan atau bertindak berdasarkan pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan penelitian yang matang. Nah, jadi dikatakan bahwa juga kebijaksanaan sering dikaitkan dengan kepekaan terhadap nilai-nilai moral, etika, dan konteks situasi pada masa sekarang ini. Dan dikatakan bahwa begini saudaraku, orang yang bijaksana itu adalah begini, adalah kebijaksanaan itu sering dianggap sebagai puncak dari pengetahuan. Perhatikan saudaraku, bahwa kebijaksanaan itu adalah sebagai puncak dari pengetahuan, di mana seseorang tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana menerapkannya dengan cara yang tepat. Wah, ini saya katakan bahwa kebijaksanaan ini adalah sebuah, saya katakan bahwa pelajaran yang tidak kita dapatkan di bangku sekolah yang normal saudaraku. Tetapi kita bisa dapatkan waktu gini dalam kehidupan sehari-hari yang kita alami. Nah, begini, keputusan-keputusan yang kita ambil, kebijaksanaan yang kita ambil, dan etika, kelakuan, dan itu bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan diterima oleh masyarakat sekitar. Waktu saudara dan saya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang percaya katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, bila kehidupan kita dapat diterima, etika, pola hidup kita yang dapat diterima di masyarakat, waktu hidup saudara dan saya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan adalah begini saudaraku, adalah pelita, tuntunan bagi langkah jalan hidup kita. Sebab tanpa saudara dan saya terhubung dengan kebenaran firman Tuhan, niscaya saudaraku bahwa kehidupanmu sekalipun gini, engkau pintar secara pengetahuan, tetapi engkau tidak akan pernah bijaksana. Oh ya, sebab kebijaksanaan kita dapatkan waktu engkau terhubung dengan kebenaran firman Tuhan, menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sebab Alkitab ini adalah sebuah tuntunan, itu adalah sebuah terang bagi langkah kita. Anda perhatikan saudaraku, ada banyak orang yang cerdas secara pengetahuan, tetapi maaf kata, secara etika, secara moral bodoh banget, jahat banget. Kita tahu para koruptor, para korupsi, orang-orang yang melakukan semua itu kejahatan itu adalah orang-orang yang cerdas. Mungkin saya katakan nilai, mungkin pengetahuannya mungkin hebat banget. Mungkin dia dapat peringkat 1, mungkin dapat ya macam-macam penghargaan lah saya katakan. Tetapi secara etika sangat buruk banget. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kebijaksanaan ini kita memperolehnya
waktu saudara dan saya menghidupi nilai-nilai firman Tuhan, yaitu Alkitab kita. Sebab dikatakan di situ kalau saudara membaca di kitab Galatia, dikatakan bahwa di situ ada penguasaan diri. Buah roh itu adalah penguasaan diri, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan lain sebagainya. Loh, itu menunjukkan sebuah etika, saudaraku. Ketika kita disodori oleh dosa, disodori oleh dunia, hal-hal yang nikmat, yang berbau dengan dosa, kita seringkali langsung tanpa berpikir panjang kita melakukan hal itu. Sebab kenapa, saudaraku? Sekali lagi, bahwa kecerdasan secara moral, secara etika didapatkan waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda tidak akan pernah mendapatkan itu di bangku studi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan firman Tuhan, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Perhatikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah dalam kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan diperoleh waktu saudara dan saya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Anda perhatikan, orang yang menjauh daripada kebenaran firman Tuhan, tidak tahu kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saya bisa memastikan bahwa etika dan moralnya sangat buruk banget. Sebab dikatakan dia tidak mengerti tangan kiri, dia tidak mengerti tangan kanan. Dia melakukan sesuai dengan kehendak hatinya. Mungkin dia cerdas secara pengetahuan, tetapi tidak cerdas secara rohani dan etika dan moral. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari siapapun saudara dan saya, biarlah kita bijaksana, cerdas secara rohani. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Supaya apa? Firman itu menuntun kita, membuat kita semakin bijaksana menghadapi kehidupan ini. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Inilah sebuah renungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk renungan pada hari ini. Kami semakin dikuatkan, kami semakin mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Oleh sebab itu berbicara buat kami lebih keras daripada suara hamba-Mu, berbicara buat kami masing-masing dimanapun para pendengar mendengarkan kebenaran hari ini. Kiranya kehidupan mereka diubahkan supaya mereka tidak menjauh daripada kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah tuntunan buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu, kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih anugerah-Mu. Bila sepanjang hari ini kami dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur. Kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.